Hey yo, what's up guys? Di video kali ini, saya, Fajri Maulana Putra Setia, akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Excel. Silahkan disimak videonya baik-baik ya. Alright, di sini kita udah ada sheet ya. Sebenarnya ini sheet dari tugasku juga. Jadi sekalian belajar lah. Di sini ada beberapa tabel yang berisikan data-data yang akan kita masukkan ke tabel utamanya, yaitu yang ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakuin itu adalah membuat satu tabel ini menjadi tabel aja teman-teman. Misalkan nih namanya D23, kita ganti jadi tabel 1. Yang ini jadi tabel 2. Tujuannya apa? Oh, udah. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah nanti pengaplikasiannya di sini di rumus. Nah, jadi ini ganti jadi ke tabel 1, enter. Ini juga tabel 2, ini juga tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Nah, kalau udah seperti itu, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini yang pertama kita lakukan itu ketik sama dengan untuk memulai rumus dan VLOOKUP. Nah, tujuannya VLOOKUP ini adalah mencari data yang posisinya itu vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, kita coba ya guys ya, VLOOKUP. Dan kita ketikkan value. Untuk apa? Kalau untuk value ini itu fungsinya untuk menampilkan teks ya guys ya. Misalkan isinya itu sebuah teks seperti ini, pelabuhan 1. Nah, kalau misalkan yang ini 300.000, nah kalau yang 300.000 ini tidak usah pakai value. Jadi langsung aja ke sini value. Nah, karena kita mau mencari data dari kode kapal, nih kode kapal 1 itu misalkan yang ini. Nah, kita tulisin juga left. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan data dari yang paling kiri, yaitu nomor ini 1 dan bukan 11 SSI. Nah, begitu. Left, kita ketikkan yang ini. Kita kasih titik koma dan kita ambil 1. Begitu kita tutup. Tutupnya 2 kali ya. Karena di sini ada kurung buka juga. Sini ada kurung buka. Nah, udah gitu. Kita pilih table 1 yang ini. Ini dulu titik koma baru kita iniin table 1. Nah, udah gitu kita pilih dari tabel 1 itu kita membutuhkan membutuhkan sel yang kedua dari tabel 1, jadi kita tambahin 2. Udah gitu kita titik koma lagi, kita pilih yang false karena kita mau isinya itu sesuai dengan apa yang ada di data. Jadi kita tulis false, tutup deh. Boom. Oh shit. Boom. Pelabuhan 1. Nah, kalau udah gini tinggal drag ke bawah deh. Cihuy. Nah. Lalu selanjutnya ada agent. Agent di sini ada Andika, Tanjung, Cala, dan Taba. Nah, seperti karena rumusnya sama aja ya udah sih. Karena tabelnya sama ya. Karena tabelnya sama kita copy paste aja, copy terus paste di sini. Wait. Paste di sini. Nah, cuma guys, perbedaannya itu kita di sini nih. Nah, di tabel 1 ini kan tadi kita ngambil data dari yang kedua, itu pelabuhan. Nah, kita ganti ke 3. Soalnya kita mau yang agent. Boom. Muncul deh. Cihuy. Nah, di sini nih kita menggunakan HLOOKUP. Kenapa? Karena sesuai dari ininya itu ada berangkat dari sesuai kode lah, sesuai kode. Dan karena ininya apa ya, si tabelnya itu ke kanan, jadi kita pakainya HLOOKUP. Jadi teman-teman, value itu adalah sebuah formula untuk kita mengkonversi yang awalnya angka menjadi string agar bisa dibaca oleh sistem. Nah, seperti yang kita miliki di sini yaitu yang pertama ada kode kapal. Kode kapal ini kan berbentuknya nomor nih. Nah, kita harus konversi dulu jadi value.
Supaya apa? Supaya bisa terbaca oleh sistem. Oke, lanjut. Berarti kita tinggal langsung copy aja yang ini, paste. Cuma kita ganti nih, ganti di sininya, atau kita ketik ulang aja deh. Nah, kalau di sini kita bakal pakai lookup. Kenapa? Karena data yang kita peroleh itu dari sini, dan lookup itu singkatan dari horizontal lookup. Horizontal itu ke kanan ya teman-teman, kanan atau kiri. Nah, jadi ya karena ini tabelnya berbentuk menjulurnya ke kanan, jadi kita pakainya lookup. Kita tulis right karena kita mau pakai yang ini, kode ini. Right ini 2 tutup kurung tutup, right, kurung tutup, hub. Tabelnya kita pilih yang kedua ini, tabel 2, kita ambil data kedua. Lalu kita tulisan false. Lah, pasti kok malah yang ini salah. Sial. Ulang-ulang. Lookup right. Yang ini 2 tutup hub. Tabel 2 false. There we go. Oke, ada kesalahan yaitu tadi sini bukan 2 tapi 3. Kenapa? Karena ini di baris yang ketiga. Ya nggak sih? Kalau satu nggak bisa. Satu itu yang ini, yang kedua itu yang angka, yang ketiga itu yang SSI. Nah, kalau sudah begitu kita langsung ke bawahin saja. Ini tujuan sama seperti yang ini, kita tinggal kopikan saja kodenya. Kode copy, paste, dan di sini kita tinggal ubah saja yang di sininya menjadi 3. Cihuy. Nice, seperti itu guys. Yang ini VLOOKUP, yang ini lookup. Untuk sisanya kita nggak akan pakai lagi VLOOKUP atau lookup ya. Nah, pakai deng. Yang nggak pakai tuh yang ini, biaya bongkar. Oke, bongkar. Yep, hold on. VLOOKUP. Kita ambil yang dari berangkat, sub. Ambil tabel ketiga. Tabel ketiga. 2. Kan false. C30 kayaknya nggak perlu deh. Itu dia. Langsung boop. Oh, kenapa begini ya tabelnya? sorry. Pantesan aja tabelnya miring. Lah enggak kok. Lah kenapa ini miring tabelnya? What? Oke, ulang. Nah, tuliskan lagi VLOOKUP. Dari ini kita taruh tabel yang ini, sub tabel 3. Value kedua
dan kita ketikkan false. Kita drag ke bawah. Nah, gitu kan bener. Oke, kita lanjut ke muat, yaitu yang ini, tabel 4. Tuliskan VLOOKUP. VLOOKUP. Langsung kita ambilnya dari tujuan. Tabel 4 yang ini false. Enggak, dua dulu. Kita ambilnya yang kedua ya, yang ini 2 false. Nah, oke, kita lanjut ke biaya muat. Di sini kita ngambil datanya dari pelabuhan 1 ke sini. Berarti nanti kita tinggal tambahin aja ya. Kalau yang ini pakainya VLOOKUP. Ambil pelabuhan 1, tabel 2, tabel 5, sorry. Ambil yang kedua. Nah, sesudah begitu taruh false. False, tutup. Lalu karena di sini yang ditanya itu biaya bongkar dan muat, kita pakai tambah VLOOKUP lagi. Dan VLOOKUP, sorry, VLOOKUP. Tapi kayaknya video. Sorry guys. VLOOKUP. Sini juga VLOOKUP. Nah, VLOOKUP tabel 5. Tabel 5. Kayaknya gede. Kita pakein VLOOKUP, lookup value-nya ambil dari 1. Sub. Dan kita ambil tabel 5 juga. Lalu kita ambil yang berapa? Muat berarti yang 3. Lalu false. Tutup kurung. Yep, seems alright. Jadi kita menggabungkan dari kedua VLOOKUP, yaitu biaya bongkar dan biaya muat. Nah, hasilnya segini. Langsung ke bawahin aja. Nice. Lalu kalau ini kita tinggal total biaya bongkar dan muat, berarti kita tinggal pakai sum kurung aja. Oke. Kurung buka, kita pakai yang ini, sub kurung tutup, enter. Total biaya bongkar terbesar. Oke. Berarti kita di sini pakai max. Dari sini sampai sini. Sub. Lalu kita pakai minimum. Sub. Tutup. Sini kita pakai average untuk menghitung rata-rata. Boom. Begitu dia. Total biaya bongkar dan muat terbesar, total biaya muat terkecil. Gimana? Simpel bukan? Dengan begitu kita sudah menamatkan tugas. Hore! Mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.